Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan yang sangat sederhana. Episode 12. Sebelumnya, Kenshin yang bekerja sebagai seorang cleaning service ini. Saat ia akan berangkat kerja, motor butut yang ia kendarai menabrak mobil mewah milik seorang wanita karir di suatu perusahaan. Alhasil, saat itu juga ia mendapat amarah dan olokan. Tak cukup dengan itu, pekerjaannya sebagai cleaning service pun ikut disinggung, dengan kata sindiran yang tidak enak didengar. Lalu dipandang remeh oleh si pemilik mobil mewah tersebut beserta teman-temannya. Lalu Kenshin berkata, "Maaf non, saya salah. Minta maaf mengenai masalah kerusakan pada mobilnya. Nanti, saya akan ganti semua." Karena yang bicara seorang cleaning service, membuat Rena sang pemilik mobil makin emosi, yang tak percaya pada kata Kenshin, hingga ia mengeluarkan kata-kata kasar. Kemudian ia menelpon ayahnya, memberitahukan perihal mobil mewahnya yang tertabrak dan menjadi rusak oleh seorang cleaning service. Mendengar hal tersebut, Kenshin hanya tersenyum, lalu diangkatlah HP jadulnya, pertanda ia akan menelpon dan menghubungi seseorang. Saat itu, ia menelpon kantor di mana ia bekerja sebagai seorang cleaning service. Waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Itu artinya di kantor sudah ada aktivitas. Pagi itu, telepon berdering di ruang customer service. Customernya pun mengangkat. "Halo, selamat pagi. Dengan PT Office Intel Corporation. Sally Andriana di sini. Ada yang bisa dibantu?" Kenshin pun menjawab, "Selamat pagi. Saya Kenshin Bak. Minta tolong bisa dihubungkan dengan bagian cleaning service ya." Ketika mendengar nama Kenshin, petugas wanita tersebut, logatnya berubah 180 derajat. "Oh Mas Kenshin. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu?" Kenshin pun mengulang kata lagi, "Minta tolong Bak. Bisa dihubungkan ke ruang cleaning service ya." "Oh bisa Mas, ditunggu ya." Tak beberapa lama kemudian, customer service yang bernama Sally Andriana itu balik berbicara dengan Kenshin. "Maaf Mas Kenshin, rupanya di ruang cleaning service gak ada yang angkat. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan Mas." Kenshin pun menjawab, "Oh ya udah, tolong ya Mbak sampaiin ke Pak Hitno, saya gak bisa masuk hari ini. Terus kunci peralatan yang kemarin, saya taruh di atas almari belakang ya." Customer service-nya bilang, "Oh iya Pak Hitno, Mas Kenshin, maaf nih saya sampai salah. Lalu barangkali ada yang lain lagi Mas?" Kenshin menjawab, "Udah itu aja Mbak, makasih ya." Rasanya, customer service-nya agak nervous di telepon Kenshin pagi itu. Maklum, mungkin karena dia mengetahui jati diri Kenshin yang anak dari bos besar. Apalagi ini pertama kalinya ia berbicara langsung lewat telepon. Mendengar pembicaraan Kenshin yang singkat, hanya untuk izin gak masuk kerja, membuat Rena dan teman-temannya makin greget membenci Kenshin. Anak ini, masih sempet-sempetnya aja izin gak masuk kerja pula. Mereka memandang dengan wajah sinis ke Kenshin. Kemudian, dari dalam kantor tepat di pintu masuk, seseorang wanita memanggil, "Ren sini masuk aja, itu lihat nanti makin banyak yang melihat di depan." Mendengar instruksi yang tak lain dari temannya sendiri, akhirnya mereka masuk ruang tunggu di kantor itu, termasuk Kenshin, yang mana KTP dan SIM-nya dibawa security, sebagai jaminan agar tidak lepas dari tanggung jawab. Saat masuk, si wanita karir tersebut berkata pada security-nya, "Pak tolong diurus dia ya," sambil lambaian jarinya mengarah ke Kenshin, tanda meremehkan seseorang. Kenshin yang duduk di ruang tunggu, yang mana di depannya ada meja panjang, yang diisi customer service dengan 5 orang, beserta 2 staf keamanan. Sedang sang pemilik mobil sendiri, dan temannya masuk ke ruang kantornya, sebagian lagi ada di ruang tunggu. Karena ada di dalam kantor, situasinya jadi agak tenang dan mulai kondusif, terlebih si Rena yang sudah masuk ke ruang kerjanya. Saat itu, jarak antara tempat duduk Kenshin dan customernya lumayan agak jauh, karena memang ruang tunggunya yang begitu luas. Terlihat security di depan pintu, sedang bicara dengan temannya si Rena, yang juga staf penting di perusahaan ini. Kenshin yang sendiri, dengan HP jadulnya, ia menelpon seseorang yang sangat penting. Ya, dia adalah ayahnya, orang nomor 1 pemilik jaringan 73 perusahaan raksasa.
Saat itu, ayahnya sedang ada meeting kecil dengan relasi bisnis internasionalnya. Kira-kira di pertemuan itu ada 20 orang yang berasal dari luar negeri, seperti Amerika, Kanada, Prancis dan sebagainya. Waktu itu menunjukkan jam 10 di kantor besar pusat. Saat meeting berlangsung, HP ayahnya bergetar. Tit tit tit, tit tit tit, ger ger ger, ger ger ger. Lalu dilihatlah Oh Kenshin. Tumben telepon. Karena dirasa ada hal yang penting. Ayahnya bilang pada relasi bisnis internasionalnya tersebut, "Wait a moment, I will come back a 5 minute." Lalu, ayahnya mengangkat telepon. "Hey Ken, ada apa tumben telepon jam segini?" Kenshin yang barusan saja menjadi tontonan, dikerubuti banyak orang, terlebih lagi ada rasa sakit di bagian kaki kanannya. Tak mau menunjukkan ekspresi seperti orang yang lagi ada masalah. Maklum, ia tak mau membuat panik orang tuanya saat itu. Kenshin lalu menjawab, "Iya ya, ini ada perlu sedikit." Nih keadaan Kenshin baik-baik saja. Sehat seger makanya telepon. "Gimana keadaan di kantor ya?" Kenshin membuka percakapan dengan suasana yang sepertinya tidak ada masalah. Lalu, ayahnya menjawab, "Ya syukurlah kalau sehat, keadaan kantor juga baik. Terus emang kamu gak kerja?" Ayahnya balik bertanya. Kenshin melanjutkan, "Ya ini aku tadi kan mau berangkat kerja. Kebetulan hari ini naik motor temanku. Saat di tikungan tiba-tiba ada kejadian. Ini ya, Kenshin nabrak mobil Lamborghini. Untungnya Kenshin gak kenapa-napa. Lamborghini-nya yang rusak di pintu dan bodinya terkena motor." Ayahnya menyela dengan rasa agak khawatir. "Terus kamu gimana?" "Kondisi Kenshin baik-baik aja kok ya," jawab Kenshin. "Cuman mobilnya rusak, ini pemiliknya minta ganti." Ayahnya menjawab, "Gak usah pikirin mobilnya. Masalah itu gampang tinggal diganti. Yang penting kamu dulu." "Bener kok ya, gak kenapa-napa," Kenshin memperjelas agar ayahnya gak khawatir. Lalu dikirimkanlah alamat di mana saat ini Kenshin berada. Karena ayahnya sedang ada rapat yang sedang berlangsung. "Ken, ayah kesana jam 1-an ya. Nih nyelesain rapat dulu." Tapi sekarang ayah suruh orang kesana, nyelesain masalahnya Kenshin. Kenshin menjawab, "Iya ya, gak apa-apa, terima kasih." Setelah diceritakan perihal masalah tersebut, lalu ayahnya memerintahkan 2 orang kepercayaannya untuk menuju tempat Kenshin dengan secepatnya, agar bisa maksimal cepat sampai di tempat yang dimaksud. Maka 2 orang kepercayaan ayahnya itu memakai sepeda motor, lantaran mereka khawatir kena macet. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?